Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Wardah Barilatul Khuldi Fatmaharum dari offering G14 dengan NIM 2007216395756. Di sini saya akan mempresentasikan bab 13 mengenai Islam, perempuan, dan feminisme. Nah, dalam pembelajaran kali ini diharapkan mahasiswa mampu memahami konsep feminisme dan pandangan Islam tentang perempuan dan feminisme, serta meyakini pandangan Islam tentang perempuan dan feminisme dan menerapkannya dalam kehidupan sehari-hari. Pada bab 13 ini yang dikaji yaitu konsep Islam tentang perempuan, sejarah dan ragam feminisme, pandangan Islam terhadap feminisme, serta kritik terhadap feminisme. Yang pertama, konsep Islam tentang perempuan. Pada zaman dahulu, wanita tidak mempunyai kedudukan yang berarti. Peranannya hanya seperti mengurus rumah tangga, mengurus anak, memasak, mencuci, dan melayani suami. Namun, walaupun wanita telah melakukan peran tersebut, kekerasan pada rumah tangga, pelecehan seksual, maupun penindasan terhadap kaum wanita masih terjadi dalam masyarakat. Hal ini disebabkan beberapa faktor, diantaranya rendahnya pemahaman masyarakat terhadap ajaran Islam terkait pemuliaan terhadap kaum wanita. Nah, di sini saya akan membahas pemuliaan Islam terhadap perempuan. Islam memandang wanita sebagai makhluk yang mulia dan harus dihormati seperti yang telah disebutkan dalam Quran Surat An-Nisa ayat 34. Adapun Muhammad Quraisy Shihab juga berpendapat bahwa dalam Al-Quran banyak menceritakan tentang persamaan kedudukan wanita dan pria. Yang menjadi pembedanya yaitu adalah ketakwaannya kepada Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada yang membedakan kedudukan antara laki-laki dan wanita berdasarkan jenis kelamin, ras, warna kulit, maupun suku. Kedudukan wanita dan pria adalah sama dan diminta untuk saling bekerja sama untuk mengisi kekurangan satu sama lain, sebagaimana dijelaskan dalam surat At-Taubah ayat 71. Jadi, dalam menyikapi ayat dan hadis segini sini, tidak ada alasan lagi bagi kita untuk membedakan kedudukan antara kaum laki-laki dan kaum perempuan. Untuk selanjutnya yaitu sejarah dan ragam feminisme. Perlu diketahui terlebih dahulu, feminisme merupakan ideologi atau sebuah paham yang menyatakan persamaan antara hak pria dengan wanita. Secara bahasa, feminisme berasal dari bahasa Latin, yaitu dari kata femina, yang artinya memiliki sifat keperempuanan. Feminisme sering juga diartikan sebagai gerakan emansipasi wanita yang menyuarakan tentang perbaikan kedudukan wanita dan menolak perbedaan derajat antara wanita dengan pria. Dalam sejarah, gerakan feminisme lahir dari awal kebangkitan perempuan untuk menggeser status sebagai makhluk kedua setelah laki-laki di dunia ini. Gerakan feminisme berkembang pada abad pertengahan Eropa, yaitu abad 16-18 Masehi. Kemudian gerakan feminisme mulai berkembang pada abad ke-18 hingga abad ke-20. Dalam perkembangannya ada 3 gelombang pergerakan feminisme, yaitu pada gelombang pertama atau biasa disebut juga gelombang suara perempuan, membahas mengenai perjuangan kaum wanita dalam menuntut revolusi sosial politik terhadap hak perempuan. Dan pada gelombang kedua yaitu menuntut kebebasan bagi wanita yang sering dipandang rendah dan diperlakukan tidak layak. Dan pada gelombang ketiga yaitu berfokus untuk mendapatkan posisi dalam sistem pemerintahan negaranya. Nah, sejarahnya di Indonesia sendiri, perkembangan feminisme dipengaruhi oleh budaya domestik sendiri karena melihat dari ketidakseimbangan hubungan antara laki-laki dan perempuan dalam konteks budaya masing-masing. Pada tahun 1880-an, gerakan feminisme sudah mulai muncul. Gerakan ini diawali oleh R.A. Kartini. Pada saat itu, beliau menulis surat-surat yang mengobarkan semangat di antara kaum perempuan. Dan pada tahun 1904, Dewi Sartika mendirikan sekolah keutamaan istri. Dan disinilah gerakan feminisme di Indonesia mulai berkembang. Adapun ragam feminisme. Ada beberapa ragam feminisme. Yang pertama yaitu feminisme liberal. Feminisme liberal menganut paham liberalisme, yaitu mementingkan kebebasan. Yang kedua yaitu feminisme komunis. Tujuan utama dari feminisme komunis yaitu menghapuskan sistem kapitalis. Dan yang ketiga yaitu feminisme radikal.
Feminisme radikal berfokus memperjuangkan hak perempuan dalam aspek biologis atau nature. Dan yang keempat yaitu feminisme sosialis. Tujuan dari feminisme sosialis yaitu menghapuskan sistem kepemilikan dalam struktur sosial. Yang kelima yaitu feminisme anarkis. Tujuannya yaitu untuk menghancurkan negara dan kaum lelaki serta membuatkan mimpi supaya perempuan memegang kekuasaan tertinggi dalam struktur sosial. Dan yang terakhir yaitu feminisme postmodern, merupakan gerakan feminisme yang anti dengan sesuatu yang sifatnya absolut dan anti dengan otoritas. Nah, untuk selanjutnya yaitu pandangan Islam terhadap feminisme. Bagaimana sih pandangan Islam terhadap feminisme? Dalam pandangan Islam, ide dasar dan utama yang diperjuangkan oleh feminisme berupa kesetaraan, kedudukan, dan hak antara perempuan dengan laki-laki adalah sesuatu yang tidak benar dan menyalahi kodrat kemanusiaan. Memang benar, Islam memandang perempuan dan laki-laki memiliki kedudukan yang setara dalam sejumlah aspek, terutama pada aspek kemanusiaan. Namun, hal ini tidak membuat Islam memberikan hak-hak yang identik. Dan selanjutnya, kritik terhadap feminisme. Terlepas dari pro dan kontra, feminisme diakui telah banyak membawa perubahan positif pada kondisi perempuan. Perempuan telah masuk ke segala sektor pekerjaan yang dulu dimonopoli oleh laki-laki. Dan banyak juga undang-undang di berbagai negara yang lebih mendukung perempuan. Namun, di balik kemajuan ini, muncul berbagai sisi negatif yang ditimbulkannya. Contohnya adalah isu pemiskinan perempuan dan tingginya angka perceraian. Nah, dalam pembelajaran ini dapat ditarik kesimpulan bahwa dalam pandangan Islam, perempuan mendapatkan tempat termulia dan selalu menjadi yang paling mulia. Pandangan feminisme yang berlebihan membuat perempuan menjadi tidak sempurna karena menyalahi kodratnya. Sekian presentasi dari saya. Apabila ada salah kata, mohon maaf. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.